Ayo. Kameranya masih mati, ada LG, Alexander, sama Rado. Ayo dinyalakan dulu. Sudah 40? Ya. Oke. Sudah dinyalakan. Ayo, Gwen Tiffany di mana? Clarissa, Karissa Glory, Jason, Malvin, Rado, Alexander, LG. Oke. Kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tata pimpin di dalam doa untuk membuka kelasnya. Silakan Tata. Kita dan teman-teman kita mau belajar dekati Mister dan Miss yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Ini semua hadir ya. Oke. Ada 15 semua udah hadir. Iya, hadir. Cuma ada 13 teman. Kekel belum datang. Katikipannya cuma 14. Iya, Kekel belum ada. Oke, baik. Kekel di Surabaya. Iya, Surabaya. Sebentar ya. Mister mau share screen untuk materi kita hari ini. Kita mau belajar materi. Tentang apa, Mister? Nah, itu dia. Ini Mister mau share screen biar kalian bisa lihat. Nah, kita mau belajar mengenai keluargaku hidup rukun. Oke. Keluargaku hidup rukun. Nah, sini ya. Oke, sudah kelihatan? Ditulis, Pak. Kok langsung menulis? Nanti Mr. Biman beritahu. Kita akan bahas dulu. Oke, jadi anak-anak, siang hari ini kita akan belajar mengenai keluargaku hidup rukun. Nah, kemarin. Clarissa datang di depan kamera. Ya, enggak apa-apa. Oke, jadi kemarin kita seminggu lalu itu kita sudah bahas mengenai siapa saja yang merupakan anggota keluarga. Nah, kalian masih ingat toh? Ada siapa saja? Anggota keluarga itu ada siapa saja? Kakek, nenek, mama, papa. Kemudian ada anak-anak juga. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat hidup rukun. Siapa yang tahu apa itu rukun? Rukun itu seperti gembira semua, yang. Kenapa? Rukun itu tidak saling bertengkar, tidak marah, tidak ada egois. Oke, betul. Jadi apa yang dikatakan sama Genso juga Tata, bahwa rukun itu tidak ada pertengkaran. Ya, kondisinya damai, semua baik-baik. Tidak ada saling marah. Ya, kemudian tidak ada egois, saling mengasihi. Nah, itu yang namanya rukun. Oke, coba kita lihat. Siapa yang tidak mau hidup rukun? Pasti tidak ada. Semua anak-anak itu kan pasti ingin hidup rukun dengan orang lain. Ya. Keluarga hidup rukun itu ditulis. Oh, tidak usah ditulis. Nanti kalian tulis, Mister nanti kasih tahu ya, mana yang harus ditulis. Oke. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi setiap orang, ya baik papa mama, ya baik anak-anak juga sekalian pasti maunya hidup rukun atau hidupnya baik-baik dengan semua anggota keluarga. Jadi tidak ada pertengkaran ya. Maka tentunya dalam keluarga ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Nah, ini bisa jadi ada anak-anak itu yang bisa rukun dengan yang lain ketika melakukan kegiatan di rumah, bisa juga ada yang tidak akur, ya, atau tidak rukun. Entah itu memperebutkan sesuatu dengan kakaknya atau adiknya, ya mungkin ada yang seperti itu.
Coba kita lihat. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Yang tadi ditulis. Tidak usah ditulis dulu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi, biasanya di rumah itu ini adalah kegiatan-kegiatan bersama yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada doa bersama, membaca Alkitab bersama. Kemudian apalagi? Membaca buku bersama. Kemudian sharing dengan orang tua menceritakan Alkitab misalnya. Terus kamu mendengarkan dengan baik. Ya. Nah, terus ini juga ada nih, menonton TV bersama, terus ini bermain game bersama, ada permainan bersama. Nah, ini kan biasanya yang dilakukan di rumah. Ya, ketika kalian ada di rumah bersama dengan orang tua. Oke, bersama dengan semua keluarga. Ayo kita lanjut. Nah, ini juga ada hal-hal yang baik. Ini anaknya menyapu, papanya kemudian membersihkan debu, kemudian mamanya membersihkan meja, melap meja. Nah, ini adalah sebuah ciri-ciri kehidupan yang rukun di rumah ya. Jadi saling membantu jadinya. Jadi anak-anak yang lain juga memperhatikan, oh papa mama sibuk, dia juga ikut membantu. Nah, seperti itu ya. Sekarang orang-orang yang hidup dengan rukun ini pasti melakukannya dengan sangat gembira, dengan sangat sukacita. Karena beda ya, kalau misalnya di rumah itu ada pertengkaran, nanti semuanya cemberut, mukanya tidak gembira, mukanya bersedih. Tetapi kalau rukun, pasti semuanya saling support. Ya, semuanya senang, semuanya sukacita. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Sebagai anak yang baik, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga kerukunan. Jadi kalian tidak boleh melawan orang tua. Harus patuh, hormat. Patuh itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Patuh apa coba? Patuh itu siapa yang tahu? Tahu. Nah, patuh itu adalah mengikuti apa yang orang tuanya katakan. Ya, apa yang orang tuanya perintahkan, patuh, mengikuti. Jadi tidak akan melawan. Lalu apa hormat? Hormat itu berarti kalian sopan kepada orang tua. Tidak menyepelekan orang tua. Ketika papa mama berbicara, didengarkan dengan baik. Supaya nanti apa? Supaya bisa melakukan apa yang orang tua bilang. Nanti kalau tidak didengarkan salah melakukan, keliru. Nah, jadinya bisa mendatangkan masalah. Nah, ini ya. Oke. Apa kegiatan yang biasanya kalian lakukan di rumah selain yang tadi Mr. Firman sudah tunjukkan sama orang tua, apa coba? Coba sebutkan apa yang kamu biasanya lakukan. Bermain. Nah, tadi sudah. Strategi. Terus? Baju. Oke. Apa lagi? Terus? Oke, jadi banyak ya. Bukan hanya itu, banyak yang bisa dilakukan tentunya. Yang bisa dilakukan itu yang baik-baik, yang positif. Juga yang bisa membantu anak-anak itu semakin banyak belajar, khususnya sebagai murid kan ada biasanya main game, pelajaran dalam bentuk game, bermain perhitungan, apalagi. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, biasanya kan ada yang bersama-sama seperti ini sederhana saja nih. Ini cuma duduk bersama, melihat TV, nonton TV bersama, terus belajar bersama orang tua kan biasanya papa mama membantu kalian juga. Ya, ini adalah hal yang sederhana. Nah, keluarga hidup rukun sebagai tanda bahwa kita ini juga taat kepada Tuhan. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan. Ini ada ceritanya keluarganya Sam. Ya, keluarganya Sam itu simpel. Dia cuma ini cuma berempat anaknya, ada papa mamanya, tetapi mereka akur, mereka hidup rukun, melakukan hal-hal bersama. Jadi tidak banyak pertengkaran antara anak-anak, apalagi dengan orang tuanya. Nah, oke.
Coba kita lihat, ini ada cerita Alkitab di dalam kitab Kejadian. Siapa yang tahu Kejadian ada di mana? Di kitab mana Kejadian itu? Ayo. Perjanjian lama. Nah, Perjanjian Lama, betul. Masa enggak dijawab toh? Atau ada yang jangan-jangan ada yang pikirnya itu Perjanjian Baru lagi. Perjanjian Lama, kitab yang paling pertama ya, paling di depan sendiri itu adalah kitab Kejadian. Oke. Nah, zaman dulu itu banyak orang yang melakukan kejahatan. Ya, ini adalah zamannya Nuh. Waktu itu banyak orang itu berbuat semaunya. Ya, mau berdoa, mau enggak semaunya pokoknya. Enggak mau peduli sama orang lain, enggak mau peduli sama apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senang. Oke, sebentar ya. Ini Mister kayaknya internetnya ada problem sedikit ini. Oke, kurang stabil. Pensil. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, pada waktu itu semua orang itu berbuat semaunya. Wah, mereka itu ya pokoknya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau, berbuat jahat. Lalu ternyata ada satu keluarga yang masih mengikuti Tuhan, mereka masih berbuat baik. Mereka juga rajin berdoa, rajin beribadah. Terus satu keluarga ini khusus ya, waktu itu Tuhan kan marah tuh. Tuhan marah, manusia ini sudah terlalu banyak berbuat jahat, saya harus menghukum mereka. Ya, Tuhan marah karena semua orang di bumi itu sudah tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan, akhirnya mau dihukum, tapi keluarganya Nuh tidak, berbeda dengan yang lain. Nah, Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian anaknya laki-laki ini punya istri, berarti jumlahnya ada berapa mereka? 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 2, 8. Nah, jumlahnya semuanya 8. Jadi Nuh dan istrinya, terus ada anak-anaknya dan ada anak mantunya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja sama, lihat. Nah, kayak tadi loh, gambar yang Mister tunjukkan itu adalah gambar kerjasama di rumah. Kalau yang bersih-bersih tadi, sekarang kalau yang ini, mereka kerjasama membangun bahtera. Ya, bahtera itu seperti perahu tapi ukurannya besar, lebih besar daripada perahu yang mungkin pernah anak-anak lihat di laut, atau mungkin ada di danau perahu-perahu kecil. Nah, ini perahunya besar sekali. Coba anak-anak bayangkan ya, kalau yang mengerjakan satu orang apa bisa? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Ya susah, kalaupun harus dipaksa satu orang mau berapa ratus tahun. Wah, bisa tidak selesai-selesai. Itu bikin 1 tahun. Ya bisa lebih lama kalau misalnya cuma sendiri ya, dan pasti susah lah. Apa-apa dikerjakan sendiri. 8 orang berapa? 8 orang. Ya, yaitu dibantu sama keluarganya si Nuh itu. Makanya bahtera yang sangat besar itu bisa dibangun. Coba kalau tidak ada kerukunan di sana, tidak ada tuh yang namanya bahtera tuh terbangun itu. Coba kita lanjut lagi. Sekarang setelah selesai semuanya dibangun, mereka masuk. Ya, 8 orang ini masuk. Bukan hanya itu, semua binatang itu diambil sepasang-sepasang. Ya, Tuhan memerintahkan seperti itu, terus dimasukkan semuanya ke dalam bahtera. Nah, kemudian apa yang terjadi? Datanglah hujan. Hujannya ini sangat deras. Wah, hujannya sangat lebat. Sehingga hujannya ini kan 40 hari 40 malam. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau 40 hari 40 malam. Pernah nonton ini. Tuh, kalau 2 hari, iya banjir lah, pasti banjir. Orang di Tulung Agung aja hujan seharian, dari pagi sampai sore misalnya, pasti ada yang banjir. Apalagi 40 hari 40 malam.
Wah, pasti banjir. Iya, pasti banjir. Ya, oke. Nah, coba ini ada beberapa yang kameranya mati nih. Ayo dinyalakan lagi yo. Yo LG, Alkander, ayo dinyalakan lagi. Nah, oke, kita masih ada waktu ya. Jadi banjir pada waktu itu. Akhirnya perahunya mereka itu satu-satunya yang tersisa. Wah, akhirnya Nuh dan keluarganya itu memelihara semua hewan yang ada di dalam bahtera itu. Kemudian bahtera itu mengapung di atas air. Kemudian terjadilah hujan itu berhenti. Beberapa waktu kemudian mulai surut. Dan ini yang terjadi, akhirnya sudah surut semuanya. Mereka perahunya itu sudah, bahteranya itu sudah kandas di atas sebuah gunung. Dan mereka itu sangat bersyukur. Mereka itu mempersembahkan kurban, mengucap syukur kepada Tuhan. Semua binatang itu dilepaskan kembali sampai hari ini kan banyak toh, banyak binatang. Dulu habis semuanya. Yang pokoknya semua manusia yang hidup itu habis, sisa binatang yang dimasukkan ke dalam bahtera itulah yang hidup kembali. Nah, ini kemudian Tuhan berjanji tidak akan menghukum lagi seperti itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cerita itu? Nah, jadi melakukan hal-hal bersama, melakukan hal-hal yang baik untuk menjaga kerukunan di dalam rumah atau di dalam keluarga. Nah, ini ya. Nah, coba lihat ini ada beberapa hal. Sudah belum anak-anak itu melakukan ini? Ya, kalau sudah, nanti boleh dicentang ini. Ya, coba pertama nih, menolong orang tuaku, kemudian tekun berdoa, sopan kepada orang tua, mendoakan orang tua, tekun, ya ini bernyanyi ini memuji Tuhan, suka menolong adik. Kalau yang tidak punya adik, mungkin disilang, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti di checklist, oke? Nah, ini ada yang lain lagi. Kalau aku adiknya. Ya, terus ada satu ayat Alkitab nih anak-anak nih. Nyanyian Sialah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini ya. Jadi ternyata ayat Alkitab itu memberitahu kita bahwa kerukunan itu adalah satu hal yang baik. Ya, harus dijaga. Oke, karena waktunya sudah selesai, sudah cukup sampai di sini ya. Kalian akan lanjut untuk kelasnya Miss Idel. Oke, ini nanti Mister kirimkan ya. Oke, PPT-nya nanti Mister kirimkan buat anak-anak. Juga nanti recordingnya dikirimkan. Oke, mohon maaf tadi Mister Firman datangnya terlambat, jadi waktunya terpotong deh. Ya. Iya, oke. Nah, cukup sampai sekian. Kita mau tutup kelas kita dengan berdoa. Minta tolong Karisa Glory berdoa untuk menutup kelasnya. Yuk, nah. Karisa Glory, yuk. Mister. Ya. Ini tuh ini kita sudah mau menutup pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati supaya kita tahu apa yang dijelaskan tadi bersama Mister. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you Glory. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Bye. Ya.